berjalannya waktu ada yang namanya merger, ada akresi dan segala macam hingga kita bisa melihat galaksi dan struktur skala besar yang telah mati saat ini. Dan yang menariknya adalah alam semesta kita ini tidak statis, tapi dia mengembang. Dan mengembangnya ini dipercepat. Dari mana kita tahu hal tersebut? Salah satunya adalah dengan pengamatan CMB yang dilakukan dari at least ada tiga wahana, ada Kobe, WMAP, dan Planck. Jadi dengan meneliti jejak-jejak CMB, kemudian nanti kita menganalisis ada yang namanya power spectrum. Di sini kita bisa membuat model kosmologi yang sederhana, yang biasa disebut sebagai model standar atau model lambda cold dark matter. Dan yang salah satu yang menjadi atau beberapa parameter utama dalam model standar kosmologi itu ada yang namanya Hubble constant. Hubble constant ini yang menyatakan seberapa cepat alam semesta kita mengembang. Dan juga ada kerapatan materi, baryon, dark energy, dan segala macam. Dan untuk menentukan parameter kosmologi ini itu tidak hanya dikonstrain dari pengamatan CMB, tapi juga bisa dari supernova atau pengamatan struktur skala besar seperti baryon acoustic oscillation atau BAO. Dan dari berbagai pengamatan ini akhirnya kita punya konsensus bahwa alam semesta kita ini didominasi oleh hal-hal gelap seperti dark energy 70% dan materi gelap itu 27%-an. Sedangkan materi tampak yang ada di sekitar kita ini kurang lebih cuma 4 sampai 5%. Dan ya, nah karena saat ini saya fokusnya untuk ke penentuan satu parameter yang fundamental yaitu Hubble constant. Karena Hubble constant ini sangat penting ketika kita ingin mengetahui seberapa tua gitu umur alam semesta kita atau seberapa besar ukuran galaksi dalam satuan parsec atau kilometer, itu kita perlu satu konstanta yang menjadi eh, skala gitu, yang menjadi konversi. Dan ini disebut sebagai Hubble constant. Apa itu Hubble constant? Ini ditemukan secara empiris dulu oleh Edwin Hubble. Dia berusaha untuk membuat plot sederhana antara jarak galaksi dengan redshift atau kecepatan menjauh dari galaksi tersebut. Dan dari titik-titik data ini, seperti ada hubungan linear, kemudian dirumuskan suatu persamaan sederhana yang disebut sebagai Hubble law, yaitu kecepatan menjauh suatu galaksi itu berbanding lurus dengan konstanta dikali dengan jaraknya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah eh, apakah Hubble law ini berlaku universal gitu? Ini kan awalnya hanya dilakukan pengukuran untuk galaksi-galaksi dekat ya, yang jaraknya itu cuma 20 megaparsec atau sampai Virgo cluster. Dan ternyata Hubble law ini juga bisa diaplikasikan untuk ke kosmologi yang lebih jauh lagi jaraknya, ke skala yang lebih besar. Seperti itu. Jadi bagaimana sih cara orang untuk menentukan Hubble constant ini? Nah, salah satunya tadi kalau kita tahu suatu objek jaraknya secara pasti gitu ya, entah dari pengamatan paralaks atau sebagainya, kemudian kita bisa mengukur kecepatan galaksi itu menjauh, dan galaksi itu menjauh kadang bukan karena intrinsik ya, tapi karena dia mengikuti yang namanya pengembangan alam semesta, seperti yang disebut sebagai Hubble flow. Dan untuk mengukur jarak, kita bisa ada berbagai metode. Dan cara lainnya adalah misalkan kita punya yang namanya bintang variabel CPI. Dan untuk kasus ini, bintang-bintang CPI ini memiliki keteraturan antara variabilitasnya. Setiap kali dia berdenyut, itu berhubungan dengan luminositasnya. Kalau kita tahu luminositas, maka kita tahu terang intrinsiknya, yang berarti kita bisa mengukur jaraknya. Dan ada kasus lain yaitu kita bisa menggunakan supernova tipe 1A. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Janet atau mungkin Mas Hanin. Tapi intinya adalah eh, supernova tipe 1A ini memiliki luminositas yang juga sudah tertentu karena dari ledakan white dwarf seperti itu. Dan orang bisa mengukur jarak galaksi-galaksi di sekitar kita dengan menggunakan supernova tipe 1A ini yang menjadi standar candle istilahnya. Yang menjadi permasalahan adalah seperti ini. Karena kita bisa mengukur model kosmologi dari dua metode ya. Yang satu dari CMB, pengamatan di microwave dengan menggunakan Planck atau WMAP. Kita juga bisa tahu Hubble constantnya. Tapi ternyata
nilai dari Hubble constant yang dari CMB itu berbeda dengan yang diukur menggunakan supernova dari proyek seperti SUS seperti ini. Supernova itu ada di angka 73, 74 mungkin. Sedangkan yang untuk CMB itu ada di 68. Nah, mengapa bisa berbeda gitu? Yang CMB itu kan ada di masa yang jauh ya, jauh di lampau, sedangkan uh, yang supernova itu di waktu yang lebih dekat ke kita. Apakah perbedaan ini hanya statistical error atau systematic error, atau ini memang sesuatu yang benar terjadi gitu kan? Jadi ini adalah salah satu masalah yang lagi hot di kosmologi, karena bisa menunjukkan bahwa mungkin kita butuh model yang lebih dari standar gitu. Apakah ada fisika baru dan sebagainya. Nah, disinilah muncul strong lensing, yaitu fenomena ketika ada suatu sumber cahaya, misalkan seperti kuasar, yang melewati ada distribusi massa di depannya. Misalkan ada galaksi masif, sehingga cahayanya itu bisa dibelokkan menjadi kadang 4, kadang 2 titik, yang terlihat di langit itu menjadi 4 titik gitu. Dan fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur Hubble constant secara independen dari supernova saja atau CMB saja. Seperti itu. Dan ini beberapa contoh dari fenomena gravitational lensing. Mungkin rekan-rekan bisa lihat semua di sini. Kita biasanya melihat ada satu galaksi pelensa di tengah dan juga ada seperti busur-busur yang mengitari yang disebut sebagai Einstein ring. Seperti itu. Dan untuk kuasar biasanya dia titik benda titik seperti ini. Ya. Nah, dalam penelitian saya biasanya menggunakan yang namanya lens quasar. Kenapa dia sangat spesial untuk menentukan Hubble constant? Akan saya jelaskan di berikutnya. Ini adalah contoh-contoh dari lens quasar yang lain. Nah, apa itu kuasar? Pada dasarnya adalah kuasar itu adalah galaksi yang aktif. Kenapa dia aktif? Karena di tengahnya ada supermassive black hole yang dia menyerap atau mengakresi gas-gas atau materi yang ada di sekitarnya secara besar-besaran. Sehingga dia bisa melakukan radiasi karena adanya gesekan panas dan produksi termal dan segala macam. Dan di kuasar itu biasanya kita juga mengamati adanya pancaran dari jet di kedua kutubnya. Dan kadang kuasar itu juga diselubungi oleh debu yang bentuknya seperti donat, seperti torus lah istilahnya. Dan ya, yang kiri adalah skematik, yang kanan adalah pengamatan ke daerah inti galaksi aktif menggunakan berbagai instrumen seperti ALMA, MATISSE, dan juga Event Horizon Telescope. Seperti itu. Dan ya, nah, kuasar ini dia bukan galaksi yang stabil, tapi dia mempunyai variabilitas. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, eh, dia bisa menjadi terang, menjadi redup, tergantung kapan periodenya. Kemudian kalau kita plot kurva cahayanya, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia bukan galaksi yang stabil, tapi selalu aktif, entah dia menjadi terang, menjadi redup, dan segala macam. Yang yang menarik adalah karena kuasar yang terlensakan ini, yang strongly lensed quasar ini kan awalnya berasal dari satu sumber cahaya. Dia menjadi 4 itu karena efek gravitational lensing saja. Jadi kayak jalur cahaya yang ditempuhnya itu menjadi 4. Karena ada perbedaan jalur, berarti kan jarak tempuh tiap titik cahaya itu berbeda. Makanya ada yang disebut sebagai time delay. Adanya delay cahaya yang tiba misalkan dari satu titik dengan titik lainnya. Dan kalau rekan-rekan lihat semua di sini, kurva cahaya dari A1, A2, B ini kan harusnya sama persis. Tapi ternyata dia tidak sempurna gitu sama ya. Mungkin ada sedikit delay atau mungkin ada daerah tertentu yang dia melewati debu lebih banyak sehingga terlihat lebih redup dan sebagainya. Ini yang dinamakan time delay dalam lens quasar. Yang menarik adalah eh, kita bisa menentukan konstanta Hubble dari fenomena time delay ini dengan menggunakan asumsi ya konfigurasi tipikalnya ya. Misalkan ada kuasar, di tengah ada galaksi, kemudian ini ada pengamat. Yang bisa kita ukur itu biasanya jarak kita menuju kuasar, jarak kita menuju galaksi, kemudian sudutnya berapa dari pengamatan. Dan ini bisa dihubungkan dengan persamaan time delay distance, yang awalnya ini dari persamaan Fermat. Jadi pada prinsipnya adalah setiap titik cahaya itu berusaha untuk mencari jalur yang paling cepat gitu untuk tiba. Dan dari persamaan ini, biasanya kita bisa menentukan
time delay dari fotometri yang nanti ada kaitannya dengan Hubble constant di sini. Dan tentunya kita perlu asumsi tertentu ya untuk memodelkan massa lensa gravitasinya dan juga harus mengamati astrometrinya. Jadi kayak posisi kuasar itu di langit membentuk sudut berapa dan seberapa jauh dari galaksi pelensanya. Seperti itu. Dan ini merupakan estimasi terkini ya berapa Hubble constant yang ditentukan dari fenomena gravitational lensing. Dan itu di angkanya ada di sekitar 73. Dan ya, angka 73 ini ternyata tetap saja tidak konsisten dengan pengamatan dari CMB, misalkan dari Planck atau BAO, dari pengamatan struktur skala besar gitu, dari survei galaksi. Dan ada satu lagi metode independen dengan menggunakan bintang yang namanya tip of red giant branch dan itu ada di sekitar 70. Jadi uh, berbeda metode tampaknya menghasilkan nilai Hubble constant yang berbeda gitu. Jadi pertanyaannya kenapa gitu? Apakah kita benar-benar ada suatu systematic error yang kita tidak sadar dan tidak diperhitungkan sebelumnya atau ini memang fisis terjadi gitu. Jadi kayak di masa kini dan masa lampau itu fisikanya berbeda gitu. Tidak bisa dijelaskan dengan standar cosmological model semuanya. Dan ya ini mungkin plotnya ya. Ada pengukuran Hubble constant dengan berbagai metode dan ya menghasilkan kira-kira ada perbedaan sekitar 5 sigma gitu antara CMB dengan metode lain yang menggunakan objek-objek yang lebih dekat gitu seperti supernova, CPI atau strong lensing segala macam. Nah, ini menjadi masalah yang cukup hot ya, di kosmologi. Berikutnya saya akan menjelaskan Euclid tentang Euclid. Ini adalah instrumen baru yang diluncurkan dengan berbagai misinya. Setidaknya ada 5. Jadi Euclid itu adalah teleskop antariksa. Ukuran cerminnya itu sekitar 1,2 meter. Seperti seperti Roman, tapi dia setengah lebih lebih kecil. Dan tujuannya itu diluncurkan itu untuk menjawab 5 misteri utama di kosmologi, seperti bagaimana peta struktur dan sejarah alam semesta kita terbentuk, kemudian apa itu dark matter dan apa yang menyusunnya, dan seberapa cepat pengembangan alam semesta kita, yang tadi menentukan Hubble constant, dan apa itu dark energy, dan juga apakah pengetahuan kita tentang gravitasi ini sudah lengkap gitu. Apakah seperti teori relativitas umum itu sudah cukup untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta. Ini gambar dari Euclid ketika dia masih di Clean Lab. Dan secara singkat, jadi Euclid ini dipimpin oleh ESA, European Space Agency. Ada kolaborasi dari banyak negara, plus beberapa negara luar Eropa seperti Jepang, US, Australia mungkin. Dan dia telah diluncurkan tahun lalu. Jadi Euclid ini punya 2 instrumen utama, ada kamera di panjang gelombang visual, di dan yang kedua itu ada kamera di near infrared dan juga ada spektrografnya kayak gitu. Dan waktu itu dia diluncurkan dengan menggunakan SpaceX Falcon 9 di US. Kemudian targetnya adalah dia akan melakukan survei langit sekitar sepertiga lah, sepertiga dari total keseluruhan langit. Dan ya dia tujuannya adalah untuk memetakan alam semesta kita secara akurat ya dalam 3D. Dan ini adalah gambaran coverage dari Euclid. Di kira-kira surveinya itu menghindari daerah bidang yang ke arah piringan Bima Sakti karena di situ banyak debu. Jadi kita lebih fokus ke wilayah yang nggak ada debunya supaya bisa menjangkau jarak ekstra galaksi yang lebih jauh. Yang gitu. Dan ini contoh beberapa citra dari Euclid, bahkan untuk Horsehead Nebula dan beberapa klaster di sini, dan juga ada galaksi. Dan dia juga punya em, spektrum, ada green spektroskopi di near infrared. Dan ini memudahkan kita untuk melakukan survei redshift gitu untuk objek-objek yang jauh. Em, dan baru bulan kemarin ya kira-kira tim dari Strong Lensing Working Group itu menemukan ada sekitar 200-an lens galaksi kandidat dan ya bentuknya itu bermacam-macam dan banyak yang dari lens sistem lensa ini dia belum ditemukan oleh survei-survei sebelumnya dan ya ada banyak
Dan sekarang saya akan bicara apa kaitannya dan apa potensi dari data Euclid yang sudah ada yang bisa kita manfaatkan untuk riset yang ada di Indonesia. Dan biasanya eh, kita sudah mempunyai berapa prediksi gitu, kira-kira kualitas data Euclid seperti apa dan objek yang akan kita temukan itu seberapa banyak. Nah, contohnya adalah Euclid itu diprediksi akan menemukan sekitar 1.000 lens quasar baru. Dan di antara 1.000 ini, kira-kira ada sekitar 30 sampai 50 lens quasar lah yang dia itu sangat cocok untuk digunakan untuk penentuan konstanta Hubble seperti tadi gitu. Entah karena dia periodenya pas, kecerlangannya pas dan segala macam. Dan biasanya kalau kita punya kita mencari lens quasar dari citra saja, dari image, itu tidak cukup. Kita harus melakukan konfirmasi secara spektroskopi. Dari spektrum itu kita harus menentukan ada di jarak berapa kuasarnya, ada di jarak berapa lensa uh, lens galaksinya dan juga parameter lainnya gitu. Dan untuk kasus ini sayangnya tidak bisa dilakukan di Timau dengan teleskop terbaru kita. Tapi mungkin kita akan terbantu dengan beberapa survei lain di dunia seperti Dark Energy Survey (DESI), ada FORMOS Multi Object Spectrograph yang di Chile, dan juga spektrograf baru di teleskop Subaru Jepang. Nah, yang kita bisa kontribusi adalah dengan melakukan pengamatan time delay-nya tadi. Jadi, seperti teleskop seperti Timau itu 3,8 meter ini bisa melakukan fotometri di panjang gelombang optik atau mungkin nanti ada kamera near infrared juga kalau nggak salah. Dan kita cukup untuk melakukan pengamatan itu untuk mencari variabilitas kuasarnya gitu. Dan tentunya saingan kita sebetulnya agak berat ya karena sebentar lagi juga LSST akan beroperasi. Dan mungkin yang lebih apa ya, LSST itu punya cadence, cadence itu seperti interval dia mengamati itu mungkin 2 hari sekali gitu, dia mengamati langit yang sama. Mungkin dengan teleskop di Timau kita bisa melakukan itu dengan cadence yang lebih rapat, misalkan 1 malam sekali gitu. Dan seperti apa sih framework untuk observasi lens quasar ini? Kira-kira pertama itu kita harus mencari objek yang cukup ideal gitu ya kuasarnya. Misalkan kalau di Timau itu seeing-nya sekitar 1,5, berarti kita harus mencari kuasar yang tadi jarak antara titiknya ini, misalkan dari sini ke sini itu lebih dari 1,5 arc second. Dan at least kita punya cadence ya sekali per malam. Dan kita harus melakukan monitoring target ini minimal 6 bulan gitu. 6 bulan itu kira-kira satu observing season. Karena setelah 6 bulan pasti dia tidak terlihat lagi di langit. Harus menunggu lagi. Dan kita harus punya data kalibrasi dan karakterisasi point spread function atau bentuk titik dari kuasar ini yang cukup bagus gitu. Supaya kita bisa melakukan modeling dan penentuan time delay-nya itu dengan sangat akurat. Kayak gitu. Em, ya, ini adalah contoh image yang diambil dengan menggunakan Euler Cam. Ini teleskop kecil, 1,2 meter. Kira-kira bentuknya seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mengambil citra seperti ini setiap malam dan membangun kurva cahayanya gitu dari titik A, B, C. Ini mungkin pengamatan yang sudah sangat lama ya. Ini sekitar 15 tahun. Tapi mungkin kalau kita satu observing season, kita bisa ngambil satu titik yang seperti di tengah ini. Dan juga potensi lainnya adalah dengan follow up untuk lens supernova. Kenapa ini menjadi menarik baru belakangan ini, baru 5 tahun ke belakang? Karena tadi kan kita bisa mengukur Hubble constant dengan menggunakan supernova tipe 1A saja. Nah, sekarang kalau misalkan dia juga terlensakan, berarti kita bisa menentukan Hubble constant itu dengan dua cara gitu. Satu objek, tapi dia memberikan dua cara. Nah, ini merupakan contoh dari lens supernova yang ada di cluster yang diamati oleh teleskop James Webb. Dan di sini posisi supernovanya itu dilensakan oleh cluster galaksi yang ada di SM1, SM2, SM3, dan image keempatnya itu di sini, sekitar sini. Jadi kan kalau lens quasar itu dia kira-kira sama lah kayak lens supernova. Dia terlensakan jadi 4 atau 2 titik. Yang menariknya adalah kalau lens supernova itu kurva cahayanya itu dia lebih teratur dan lebih bisa diprediksi daripada quasar. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini kan kurva cahaya dari quasar itu dia stokastik, lebih random. Tapi untuk supernova kita punya model fisika yang cukup bagus gitu.
untuk memprediksi bentuk kurva cahayanya seperti apa. Jadi penentuan luminositas dan parameter segala macam itu akan jauh lebih presisi untuk menggunakan lens supernova daripada kuasar. Tapi ya tadi lens supernova itu sangat langka. Jadi sejauh ini baru 7 yang ditemukan. Dan dia penemuan awal itu di 2014 secara tidak sengaja dari data Hubble. Kemudian dengan adanya JWST mulai ditemukan sekitar ya satu atau dua lens supernova gitu per tahun. Dan ya tentunya kalau mengamati lens supernova dengan JWST itu kan resource-nya besar ya, jadi agak sulit. Kalau kita punya teleskop 4 meter dan bisa melakukan fotometri untuk beberapa objek yang menarik ini, kita bisa uh, ya tadi menentukan Hubble constant dengan presisi dan juga kita bisa meneliti fenomena supernova dengan lebih detail gitu, lebih baik seperti itu. Ini contoh dari satu lens supernova, objeknya ada di sini dan dia ketemu awalnya dari citra SDSS, kemudian diamati dengan teleskop 8 meter VLT, tidak terlalu resolve gitu istilahnya. Dan ketika pakai CAP, pakai adaptive optik, dia menjadi lebih terlihat gitu, kira-kira seperti ini. Jadi ada lens galaksi dan juga ada uh, lens supernova yang dia bentuknya membentuk seperti Einstein ring seperti ini. Dan yang kiri adalah contoh kita dari Hubble. Yang tadi saya bilang bahwa kurva cahaya dari supernova itu dia lebih teratur dan kita punya template yang bagus gitu. Jadi kalau kita punya contoh template supernova di redshift yang lebih rendah, 0,4 misalnya, ini tinggal di scaling aja gitu, dikali suatu konstanta untuk di fitting ke titik data yang di atas ini. Jadi lebih mudah diprediksi gitu, seperti apa dan juga seberapa besar gitu time delay antara image-nya itu. Ini kalau rekan-rekan lihat di sini kan posisi puncak dari tiap model ini agak geser dikit ya. Nah, pergeserannya inilah yang disebut sebagai time delay yang kita ingin tahu. Jadi di akhir presentasi saya ini, saya ingin menekankan bahwa salah satu topik yang mungkin bisa kita kerjakan di Observatorium Nasional itu adalah dengan pengukuran Hubble constant ini. Karena Hubble tension ini sepertinya benar-benar ada, jadi bukan hanya sistematis, dan pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan pengukuran yang lebih presisi gitu. Jadi error bar-nya itu benar-benar sampai 1%, katakanlah. Supaya kita bisa lebih yakin bahwa kita butuh model kosmologi yang lebih dari standar. Seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada dua pertanyaan. Silakan. Perkenalkan saya Aulia. Mau tanya Kak, kalau kan tadi yang hasil lensaan gravitasi itu bisa macam-macam ya, bisa galaksi yang dilensakan, bisa quasar, yang bisa supernova. Gimana caranya kita bisa langsung bedain atau memang perlu terlihat perlu percaya dulu baru bisa belum kalau itu supernova atau quasar atau yang lain-lain. Ya, idealnya itu kita punya spektroskopi ya, biar yakin ini quasar atau galaksi atau bukan. Tapi biasanya kalau quasar itu dia bentuknya titik kayak gini, kayak 4 titik atau 2 titik terang. Dan kalau kita amati berbulan-bulan, dia bentuknya masih kayak gitu. Kalau supernova biasanya sebulan 2 bulan udah hilang titiknya, kayak gitu. Kalau yang terlensakan galaksi, dia biasanya tidak punya titik seperti ini, karena dia galaksi itu kan dia kalau dia bukan galaksi aktif biasanya intinya itu tidak terang, intinya hitam. Jadi bentuknya busur-busur aja kayak aja kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak. Hmm, ada lagi yang di sini. Oke. Pak Anton, sebentar ya, Mas Tri. Masih kami sudah mengangkat pertanyaan yang dari komunitas yang sini sekarang yang sekarang di dua kali satu kali eksperimental membutuhkan berapa menit gitu kita tidak semalam gitu kira-kira seperti apa karena kan itu yang menjadi insight ke juga
Makan. Biasanya kalau untuk level 4 meter ya, mungkin sekitar 10-20 menit. Data yang tadi hitungan Anton juga kan kali 600 detik gitu ya. Jadi kira-kira segitu. Intinya kita mencari signal to noise ratio-nya itu yang di atas 10 gitu. Itu kalau kita udah punya satu data itu, ya mungkin dalam 1 jam pengamatan per orang udah cukup gitu di malam itu. Yang penting dia kayak seeing-nya juga cukup bagus gitu ya. Kan kalau di standar biasanya separasi antara titiknya ini kuasar itu dia mayoritas ada di 0,8 itu 0,7 0,8, tapi ini seeing di Timau itu tidak akan mampu untuk meresolve objek seperti itu, jadi kita mungkin fokusnya ke yang lebih jauh lah titik-titiknya ini kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kita bergeser ke Zoom. Silakan Mas Tri Laksmana. Oh, ya, baik. Terima Baik, kasih terima ya, kasih. Bu Endang. Masih sama presentasi yang bagus sekali ya. Saya hanya mau komentar aja ya, bahwa tadi sempat disinggung mengenai kolaborasi DESI gitu. Sebenarnya kita kan juga bisa ya bawa spektrografnya DESI ke Timau, toh secara apa ya, diameter juga apa teleskop Mayle hampir sama gedenya apa dengan OPNAS gitu. Jadi kita bisa undang aja Desi taruh spektrografnya di Timau, kita bisa kolaborasi jadi Desi Selatan. Paling kan saingan sama Dikam di Chile. Berani nggak kita tuh? Ya, hanya komentar aja. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Tinggal bagaimana cara mendatangkan instrumen itu gitu. Hmm. Dan kalau kita punya ada hibah spektrometer dari DESI itu akan sangat luar biasa gitu. Karena untuk teleskop seperti DESI, Formos itu teleskopnya juga 4 meter. Jadi mirip banget sama itu. Kecuali yang Hmm. Subaru 8 meter ya udah jauh lah. Kan ya Ya kalau di ya. mungkin Mas Tri lebih tahu gitu gimana cara mendatangkannya dan kolaborasinya. Ya, tentu harus dibantu oleh bea cukai supaya nggak nyangkut ya. Mungkin bisa telepon Pak Presiden. Terima kasih.